على أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Kita masih di muka surat 43. Qala Muhammad bin Abi Hatim Al-Warraq, wa sami'tu Abdullah bin Sa'id bin Ja'far yaqul. Saya mendengar Abdullah bin Sa'id bin Ja'far mengatakan, lamma mata Ahmad bin Harb An-Naisaburi, tatkala Ahmad bin Harb An-Naisaburi wafat, dan beliau salah satu dari imam di masa itu. Raqiba Muhammad wa Ishaq. Muhammad yaitu Al-Bukhari dan Ishaq Al-Hanzali naik kendaraan. Yusayyi'ani janazatah, mengikuti jenazah imam besar tadi. Fakuntu asma'u ahlal ma'rifati binaisabur yang zurun. Maka saya pada waktu itu mendengar para ahli ma'rifah, maksudnya apa? Ahli ma'rifah bil hadis, jadi para ahli hadis di Naisabur mereka melihat kepada orang-orang yang hadir. Wa yaqulun, mereka mengatakan Muhammad afqah min Ishaq. Muhammad Al-Bukhari lebih faqih daripada Ishaq, daripada gurunya. Tayyib, ini wajar. Allah Ta'ala memberikan kurnia sesuai dengan yang dia kehendaki, dan masing-masing adalah para imam besar, sudah berusaha untuk berkhidmat kepada Islam dan sunnah sekuat tenaga. Wa qala abdan, ini imam besar, siqatun sabtun imam, abdan, beliau siapa? Abdullah bin Utsman bin Bajalah. Dikatakan abdan karena nama beliau Abdullah, kunyahnya pakai Abu juga, Abu Abdirrahman. Abu Abdirrahman Abdullah bin Utsman bin Bajalah Al-Marwazi. Ma ra'aitu bi'ainaya mungkin. Belum pernah saya melihat dengan kedua mata saya syaban absara min hadza. Anak muda yang lebih tajam matanya, maksudnya basirah mungkin ya, mata hatinya terhadap ilmu hadis, daripada pemuda ini. Asyara biyadihi ila Muhammad bin Ismail. Beliau menunjuk dengan tangannya kepada Al-Bukhari. Wa qala Nu'aim bin Muhammad Syekhul Bukhari, Nu'aim bin Hamad Al-Khuzai rahimahullah. Muhammad bin Ismail faqihu hadhil ummah. Muhammad bin Ismail adalah faqihnya umat ini. Ini menunjukkan para guru memuji muridnya, murid-murid yang layak untuk dipuji, mendapatkan tazkiyah, mendapatkan dukungan, dan sebagainya. Wa qala Musaddad, Abul Hasan, Musaddad bin Musarhad Al-Basri, siqatun sabtun imam. La takhtaru ala Muhammad bin Ismail ya ahla Khurasan. Wahai penduduk Khurasan, jangan kalian memilih orang lain di atas Muhammad bin Ismail. Musaddad gurunya Bukhari. Nah, lagi-lagi guru memuji murid sampai setinggi itu, yang memang layak, Masya Allah. Wa qala Abdullah bin Yusuf, Abdullah bin Yusuf Abu Muhammad At-Tinisi Al-Misri, min asbatin nasfi Muwatta' Malik. Perawi Muwatta' Malik yang termasuk yang terkuat. Selain siapa yang paling kuat meriwayatkan Muwatta' Malik? Ma'an bin Isa Al-Qazzaz dan Yahya bin Yahya Al-Laisi An-Naisaburi. Nah, di antaranya yang terkuat ini Abdullah bin Yusuf, gurunya Bukhari. Ya, Syekhul Bukhari lil Bukhari. Berkata pada Bukhari, ya Aba Abdillah, ungdur fi kutubi. Perhatikanlah kitab-kitab saya. Wa akhbirni bima fihi minas saqat. Dan kabarkan kepada saya apa yang jatuh darinya. Mungkin ada rawi yang hilang atau apa. Qala na'am. Ya. Ini menunjukkan guru betul-betul percaya pada muridnya itu. Muridnya memang layak untuk jadi pemeriksa hadis. Wa qala Muhammad ibnu Abi Hatim
Sami'tu Aba Abdillah yaqul, Zakaroni ashabu Amr bin Ali al-Fallas. Para murid Amr bin Ali al-Fallas, berarti apa? Rekan seperguruan lah, karena Amr bin Ali al-Fallas gurunya Bukhari. Hadisnya banyak di dalam Sahih Bukhari, Amr bin Ali. Bi hadis, ia mengajak untuk mudzakarah, murajaah, mengkaji ulang hadis. Faqultu la a'rifu suatu hadis. Kemudian saya mengatakan saya tidak mengenal hadis ini. Fasurru bidzalik, maka mereka gembira dengan itu. Gembira karena untuk cari kekurangan Bukhari susah. Tahu-tahu kali ini kami tahu hadis Amr bin Ali yang ini, Anda tak tahu. Kami gembira. Wasoru ila Amr, kemudian mereka pergi kepada guru mereka itu Amr bin Ali al-Fallas. Fa'akhbaruh, selanjutnya mereka mengabarkan kepada al-Fallas tentang ucapan Bukhari tadi. Faqal haditsun la ya'rifuhu Muhammad ibnu Ismail laisa bihadits. Ternyata si gurunya mengatakan hadis yang tidak dikenal oleh Muhammad bin Ismail maka itu bukan hadis. Mungkin apa, syad atau mungkar. Bukan Amr bin Ali yang keliru, tapi mungkin rawi-rawi di atasnya. Wa qala Ishaq bin Rahawai, uktubu an hadha syab ya'nil Bukhari. Ishaq, guru dari Bukhari, mengatakan kepada orang-orang, tulislah ilmu dari anak muda ini, yaitu Al-Bukhari. Falau kana fi zamanil Hasan lahtaja ilaihin nas. Seandainya Al-Bukhari ada di zaman Al-Hasanul Basri, zaman tabi'in, zaman kibarut tabi'in, niscaya orang-orang akan memerlukan Bukhari walaupun Al-Hasan Al-Basri ada. Lima rifatihi bil hadisi wa fiqhi, karena yaitu mendalamnya pengetahuan Bukhari tentang hadis dan fikihnya. Wa qala Ali bin Hujar, akhrajat Khurasan salasah. Khurasan mengeluarkan 3 tokoh utama. Sebenarnya ada beribu-ribu, tapi ini yang nomor satunya, level-level pertama, level terbaik. Abu Zur'ah wa Muhammad ibnu Ismail wa Abdullah ibnu Abdurrahman Ad-Darimi. Ma'ruf Imam Ad-Darimi As-Samarqandi, pengarang kitab Sunan. Wa Muhammad indi absaruhum wa a'lamuhum wa afqahuhum. Dan bagi saya Muhammad Al-Bukhari adalah yang paling mendalam basirahnya, juga pengetahuannya dan fikihnya. Wa qala Abu Bakar ibnu Abi Syaibah, gurunya Bukhari juga. Wa Muhammad bin Abdullah bin Numair, gurunya Bukhari. Ma ra'ayna mithla Muhammad bin Ismail. Belum pernah kami melihat orang seperti Muhammad bin Ismail. Wa qala Abdullah bin Ahmad bin Hanbal, Jihbid ibnu Jihbid, pakar anak dari pakar, karena Abdullah bin Ahmad lebih hebat daripada Ibnu Abi Hatim. Sami'tu Abi yaqul, saya mendengar ayah saya Imam Ahmad bin Hanbal berkata, intahal hifdhu ila arba'atin min ahli Khurasan. Hafalan berhenti pada 4 orang. Hafalan yang terbaik. Abu Zur'ah Ar-Razi, wa Muhammad ibnu Ismail Al-Bukhari, wa Abdullah ibnu Abdurrahman As-Samarqandi, yaitu Imam Darimi tadi, wal Hasan ibnu Syuja' Al-Balkhi. Wa qala Abdullah ibnu Ahmad ibnu Hanbal, sami'tu Abi yaqul, saya mendengar ayah saya berkata, ma akhrajat Khurasanu mithla Muhammad ibn Ismail. Belum pernah Khurasan mengeluarkan, melahirkan tokoh seperti Muhammad bin Ismail. Wa qala Abu Ammar Al-Husaini bin Huraith fi Abi Abdillah Al-Bukhari. Abu Ammar berbicara tentang Al-Bukhari, la a'lamu anni ra'aitu mislah. Saya tidak mengetahui bahwasanya saya pernah melihat orang seperti Bukhari. Ka'annahu lam yukhlaq illa lil hadis.
Seakan-akan beliau tidak diciptakan kecuali memang untuk mengurusi hadis. Saking mendalamnya pengetahuan tentang hadis. Ya jelas tak sempat mengurus World Cup ya. Piala dunia ke apa. Ya jelas tak sempat ngurus macam itu. Dan apa gunanya bola. Yang menang mereka. Kenapa kita ikut pening atau ikut gembira atau apa? Yang menang orang-orang lain juga, bukan kita. Wa qala Mahmud ibn Nadir. Ya tahu ini Abu Washal. Coba nanti Anda periksa lagi. Asy-Syafi'i. Kunyahnya Abu Washal. Dakhalatul Basrah wasyam wal Hijaz wal Kufah. Saya telah masuk ke Basrah, Syam, Hijaz, dan Kufah. Wa ra'aitu ulama'aha. Dan saya sudah melihat para ulama dari negeri-negeri itu. Kullama jara dzikru Muhammad ibn Ismail faddaluhu ala anfusihim. Setiap kali disebutkan Muhammad bin Ismail, mereka mengutamakannya di atas diri-diri mereka sendiri. Wa qala Muhammad ibn Ismail lamma dakhalatul Basrah. Imam Bukhari bercerita, tatkala saya masuk ke Basrah, sirtu ila majlisi Bundar. Saya menuju ke majelis ilmu Bundar. Muhammad bin Bashar al-Basri. Siqatun sabetun kasirul ilim. Dikatakan Bundar karena apa? Melingkupi ilmu. Walaupun orang lain banyak rihlah dan beliau tidak rihlah sebanyak yang lain karena beliau sibuk merawat ibunya. Namun dengan berkah ketaatan pada ibu dan belajar kepada ulama Basrah, kemudian baru menyusul rihlah setelah ibunya wafat, ternyata beliau jadi termasuk tokoh nomor 1. Ya, beliau gurunya Bukhari dan Muslim ya, Muhammad bin Bashar Bundar. Tayyib. Falamma waqa'a basaruhu alai, tatkala pandangan mata beliau sampai kepada saya, melihat-lihat keadaan muridnya, lalu melihat mungkin ini, oh ini ada murid baru. Faqal min ainal fata. Beliau bertanya, anak muda ini dari mana? Ini termasuk apa? Akhlak yang mulia. Bukan mengatakan dari mana engkau, tapi dengan pola ghaib. Yaitu engkau, tapi dengan bahasa yang ghaib. Dari mana pemuda ini? Qultu min ahli Bukhara. Saya dari penduduk Bukhara. Faqala li kaifa tarakta Aba Abdillah. Maka Bundar bertanya, bagaimana engkau meninggalkan Abu Abdillah? Ini akhlak ulama. Di tempatmu sudah ada ulama besar, ilmunya banyak. Bagaimana engkau pergi ke tempat saya? Yaitu sebagai bentuk ketawaduan dan memberikan semangat untuk jangan menyia-nyiakan ulama yang ada di negerimu dan dia lebih hebat dari saya. Fa'amsaktu, maka saya diam. Faqalu lahu yarhamukallah huwa Abu Abdillah. Maka para murid berkata kepada Bundar, semoga Allah merahmati Anda. Anak muda inilah Abu Abdillah. Tayyib, orangnya ada di hadapan Anda. Faqam, maka si guru langsung berdiri. Wa akhadha biyadi, mengambil tangan saya. Wa anaqani, ia memeluk saya. Wa qal marhaban biman aftakhiru bihi mundu sinin. Beliau berkata, selamat datang untuk orang yang saya membanggakannya sejak bertahun-tahun. Wa qala Hasyid ibnu Ismail sami'tu Muhammad ibn Bashar Bundar tadi itu. Yaqul lam yadkhulil Basrah rajulun a'lama bil hadis min akhina Abi Abdillah. Tidak ada seorang lelaki yang memasuki Basrah yang lebih mengetahui hadis daripada saudara kita Abu Abdillah. Wa qala Muhammad ibn Yusuf, lamma dakhaltul Basrah sirtu ila Bundar. Tatkala saya masuk ke Basrah, saya pergi ke tempat Bundar. Faqala li min aina ant. Muhammad bin Yusuf al-Baikandi akhirnya.
Dari mana engkau? Qultu min Khurasan. Iya, Al-Baikandi Al-Bukhari, Muhammad bin Yusuf. Saya dari Khurasan. Qal min ayyiha, dari sebelah mananya? Qultu min Bukhara, dari Bukhara. Qal ta'rifu Muhammad ibn Ismail? Apakah engkau mengenal Muhammad bin Ismail? Qultu ana min qarabatih. Saya termasuk dari karib kerabatnya. Fakana ba'da dzalika yarfa'uni fauqan nas. Maka sejak saat itu Bundar meninggikan saya di atas orang-orang, yaitu memuliakan melebihi yang lain. Karena apa? Beliau gembira dengan ketibaan keluarganya Imam Bukhari ini. Baik. Wa qala Abu Quraisy Muhammad bin Jum'ah Al-Hafidh, sami'tu Muhammad ibn Bashar yaqul. Mestinya tanpa titik dua ya. Muhammad bin Bashar yaqul. Mestinya titik duanya satu aja. Hufadhu dunya arba'ah. Para penghafal di dunia itu 4. Abu Zur'ah bin Rai, wa Darimi bi Samarqand, wa Muhammad ibnu Ismail bi Bukhara, wa Muslim bin Naisabur. Ini semua negeri-negeri ajam, negeri non-Arab. Tapi memang kurnia Allah diberikan kepada orang yang Allah kehendaki. Baik. Maka kita tidak perlu berkecil hati. Oh, saya jauh dari Arab, saya bukan keturunan Arab. Tak masalah. Yang penting semuanya rajin belajar dan ibadah. Insya Allah kebaikan itu ada. Wa qala Muhammad ibnu Ibrahim al-Bushanji, sami'tu Bundar Muhammad ibn Bashar sanata samanin wa isrin wa mi'atain yaqul. Saya mendengar Bundar Muhammad bin Bashar pada tahun 228 berkata, ma qadima alaina mithlu Muhammad ibn Ismail. Belum pernah ada yang datang ke tempat kami semisal dengan Muhammad bin Ismail. Wa qala Hasyid ibnu Ismail kuntu bil Basrah. Saya sedang ada di Basrah. Fa sami'tu quduma Muhammad bin Ismail. Kemudian saya mendengar ketibaan Muhammad bin Ismail. Falamma qadima qala Bundar. Tatkala Al-Bukhari tiba, maka Bundar mengatakan, al-yauma dakhala sayyidul fuqaha. Pada hari ini pemimpin para fuqaha datang. Ini akhlak ulama. Saling memuji, bukan malah saling apa istilahnya itu mendengki, memburuk-burukkan. Sementara temannya ini memang pakar dan orang soleh, orang baik, orang yang lurus dan sebagainya. Murid-murid disemangati untuk belajar kepada orang yang seperti ini. Wa qala Muhammad ibnu Ibrahim al-Bushanji. Ini macam terulang ya. Iya, terulang. Wa qala Hasyid. Ini juga terulang. Sayyidul Fuqaha. Iya nih. Terulang. Wa qala Ibrahim ibnu Muhammad ibni Salam. Hadartu Abu Bakar ibni Abi Syaibah. Saya menghadiri majelis Ibnu Abi Syaibah. Fara'aitu rajulan yaqulu fi majlisih. Kemudian saya melihat ada seorang lelaki berkata di majelis beliau, nazara Abu Bakar Aba Abdillah. Ibnu Abi Syaibah diskus atau mungkin semacam berdebat dengan Al-Bukhari fi ahaditsi Sufyan, tentang hadis-hadis Sufyan. Fa'arafa kullaha. Ternyata Al-Bukhari mengenal hadis Sufyan semuanya. Summa atbala Muhammad alaih. Kemudian gantian Muhammad yang memberikan hadis-hadis Sufyan dengan sanad beliau sendiri tentunya kepada Ibnu Abi Syaibah. Fa'aghraba alaihi mi'atai hadis. Maka Bukhari berjaya menjadikan Ibnu Abi Syaibah merasa asing dengan hadis tadi sebanyak 200 hadis. Tidak kenal 200 hadis. Menunjukkan hafalan Bukhari lebih hebat daripada hafalan Ibnu Abi Syaibah. Tayyib ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan.